Sebelum kita berdoa, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan berdoa bersama. Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini tidak berkata hanya beberapa hal atau hanya hal-hal yang baik, tapi segala sesuatu yang menyenangkan, yang menyakitkan, yang membingungkan, bahkan hal-hal yang tidak kamu minta dan tidak kamu inginkan. Semuanya Tuhan mengambil setiap bagian dari ceritamu, setiap bab dalam hidupmu, terutama yang terasa hancur atau belum selesai, dan Ia menggunakannya untuk kebaikan. Namun jika kita jujur, ayat ini bisa terasa sulit dipercaya saat kita berada di tengah sesuatu yang tidak kita pilih atau harapkan. Saat segalanya di sekitar kita terasa runtuh, wajar jika kita bertanya, bagaimana mungkin ini bisa menjadi kebaikan bagiku? Mungkin kamu kehilangan seseorang yang kamu kasihi secara tiba-tiba. Mungkin kamu sedang berada dalam masa doa yang belum dijawab. Mungkin kamu sedang memikul beban yang terlalu berat untuk diungkapkan. Dalam saat-saat seperti itu, mudah untuk bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Dan itu adalah respons manusiawi. Karena sebagai manusia, kita menginginkan kejelasan. Kita ingin kepastian. Kita ingin tahu rencana lengkapnya. Kita ingin tahu bagaimana semua kepingan akan menyatu. Kita minta Tuhan memberi kita rencana induk, bukan penutup mata. Tapi inilah yang iman ajarkan, Tuhan tidak selalu memberikan rincian. Ia memberikan dirinya. Ia memberikan hadiratnya. Ia memberikan janji-janjinya. Ia memberikan firman-Nya. Bukan untuk menjelaskan setiap misteri, tetapi untuk meyakinkan kita bahwa kita tidak berjalan sendirian melewati misteri itu. Mazmur 34 ayat 19 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat ini tidak pura-pura bahwa hidup akan mudah. Justru, ia mengakui kenyataan yang kadang kita ingin abaikan, bahwa bahkan orang benar pun akan menghadapi banyak masalah. Tapi harapan kita bukan pada hidup tanpa masalah. Harapan kita ada pada Sang Penolong, yang datang tepat pada waktunya, bukan sesuai waktu kita, tetapi selalu dengan waktu yang sempurna. Mungkin kamu sedang duduk dalam masa yang sulit saat ini. Mungkin kamu menghadapi pintu yang tertutup padahal kamu harap terbuka. Mungkin kamu terus menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Mungkin kamu memikul beban yang tidak kamu pilih. Dan mungkin hatimu berseru, Tuhan, bagaimana Engkau akan memperbaiki ini? Apa yang sedang Engkau lakukan? Dalam momen seperti ini, Tuhan berkata, kamu mungkin belum mengerti sekarang, tapi aku sedang bekerja. Dan aku menyertaimu. Kedaulatan Tuhan berarti Ia tetap memegang kendali sepenuhnya. Bahkan saat duniamu terasa kacau, jalannya lebih tinggi dari jalanmu. Pikirannya lebih dalam dari pikiranmu. Dan kasih-Nya jauh lebih konstan daripada perasaanmu. Dia tidak terlambat. Dia tidak jam. Dia tidak menyia-nyiakan lukamu. Alih-alih memberikan semua jawaban, Ia memberi undangan, percayalah kepadaku. Bukan hanya saat langit cerah, tapi juga saat badai mengamuk. Bukan hanya saat berkat datang, tapi juga saat penantian terasa panjang. Ia mengundangmu untuk hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Untuk percaya bukan pada apa yang kamu rasakan, tapi pada apa yang telah Ia firmankan. Dan apa yang telah Ia katakan? Ia berkata bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Ia berkata bahwa Ia akan melepaskanmu. Ia berkata bahwa rencananya adalah untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Ia berkata, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu atau membiarkanmu.
Tugasmu bukan untuk memahami segalanya. Tugasmu adalah percaya kepada pribadi yang melihat dari awal hingga akhir. Dengan mata iman, kamu akan mulai melihat jejak kebaikannya. Bahkan dalam gelap, kamu akan mulai bertanya, Tuhan, apa yang sedang Engkau bentuk dalam diriku melalui ini? Mungkin masa ini sedang membawa kamu lebih dalam doa. Mungkin luka ini sedang melahirkan belas kasih yang akan memberkati orang lain. Mungkin penantian ini sedang memperkuat kepercayaanmu, mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan lewatkan karya Tuhan hanya karena prosesnya menyakitkan. Jangan ukur kebaikan Tuhan dari kenyamananmu. Jangan anggap keheningan berarti ketidakhadiran. Tuhan selalu bergerak, selalu bekerja, selalu menyatukan semuanya. Ia adalah penjunan dan kamu adalah tanah liatnya. Ia melihat mahakarya, bahkan saat kamu merasa seperti serpihan. Ia adalah penulis, dan ceritamu masih terus ditulis. Ia belum selesai. Jadi bertahanlah. Meskipun tanganmu lemah, meskipun malam terasa panjang, meskipun akhir ceritanya masih belum tampak, tugasmu adalah percaya, berharap, dan berjalan dalam iman. Karena Tuhan yang telah memulai pekerjaan baik dalam dirimu akan setia menyelesaikannya. Dan suatu hari nanti, mungkin bukan hari ini, mungkin bukan tahun depan, tapi suatu hari kamu akan melihat kembali bab ini dan berkata, sekarang aku mengerti, sekarang aku tahu, ternyata Engkau sedang bekerja Tuhan. Engkau benar-benar menyatukan segalanya untuk kebaikanku. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Ya Bapa yang di surga, ada begitu banyak hal yang tidak aku pahami. Ada pertanyaan yang tak bisa kujawab, dan situasi yang tak bisa kukendalikan. Tapi satu hal aku tahu, Engkau baik, Engkau setia, dan Engkau menyertaiku. Yesus, aku percaya bahwa Engkau tetap Tuhan yang melakukan mujizat. Kuasamu tidak berkurang oleh waktu. Kasih-Mu tidak menjam. Engkau tetap sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Jika Engkau bisa meredakan badai dengan satu kata, membuka mata orang buta dengan satu sentuhan, dan membangkitkan orang mati hanya dengan panggilan, maka aku percaya Engkau juga bisa berbicara damai atas situasiku. Roh Kudus, bentuklah cara pandangku. Jangan biarkan aku melihat situasiku lewat ketakutan atau kekecewaan, tapi dengan mata iman. Ajari aku berjalan bukan berdasarkan penglihatan atau perasaanku, tapi berdasarkan janji firman-Mu. Ambil semua ketakutanku, Tuhan, ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kesendirian, ketakutan akan kegagalan. Diamkan segala keraguan dalam pikiranku. Gantikan kekhawatiranku dengan pengharapan. Gantikan pikiranku yang gelisah dengan kedamaian yang kokoh. Ajari aku untuk tidak lagi bertanya, kapan ini akan berakhir? Tapi bertanya, Tuhan, apa yang Engkau ajarkan lewat ini? Aku tidak ingin hanya melewati pencobaan ini, tapi aku ingin bertumbuh di dalamnya. Jangan biarkan rasa sakit ini sia-sia. Gunakan semuanya untuk mendekatkanku padamu. Ajari aku untuk fokus pada siapa Engkau, bukan pada apa yang aku tidak punya. Latih aku untuk lebih merenungkan firman-Mu daripada kekhawatiranku. Biarlah kebenaran-Mu memenuhi pikiranku lebih dari ketakutan yang pernah menguasai diriku. Aku berpegang pada janji-Mu dalam Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan, aku percaya Engkau mendengarkanku. Engkau melihat setiap air mata, setiap doa dalam diam, setiap pikiran yang gelisah. Aku percaya Engkau sedang bekerja,
bahkan saat aku tak bisa melihatnya. Hari ini aku mendeklarasikan Keluaran 14 ayat 14 atas hidupku. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Aku memilih untuk diam, bukan menyerah, tapi menyerahkan. Aku berhenti berjuang dalam kekuatanku sendiri, dan mulai beristirahat dalam kekuatanmu. Sebab Dia yang di dalam aku lebih besar daripada yang di dunia. Yesus, aku percaya kepadamu dengan seluruh hidupku. Engkau bukan hanya tempat berlindung dalam badai, Engkau adalah bentengku, tempat persembunyianku. Nahum 1 ayat 7 mengingatkanku. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Engkau mengenalku, Engkau tahu setiap air mata, setiap pikiran, setiap ketakutan tersembunyi. Engkau melihatku, bahkan saat aku merasa tak terlihat. Engkau memegangku, bahkan saat aku merasa terjatuh. Jadi sekarang, Tuhan, aku minta transformasi. Ubah cara pikirku. Angkat aku ke level iman yang lebih tinggi, yang tak terguncang oleh keadaan, tapi berakar dalam kebenaran. Biarlah pencobaan ini tidak mengalahkanku, tapi memperdalam aku. Biarlah luka ini tidak menghancurkanku, tapi mempersiapkanku. Apapun yang musuh rencanakan untuk kejahatan, Tuhan, pakailah itu untuk kebaikan. Ingatkan aku bahwa aku bukan korban keadaan. Aku tidak didefinisikan oleh kekurangan atau oleh apa yang aku hadapi. Aku adalah lebih dari pemenang di dalam Kristus Yesus. Meskipun segala hal di sekitarku berkata aku akan hancur, aku memilih untuk berdiri. Meskipun mataku tidak melihat jawabannya, bukalah mata rohaniku, agar aku bisa melihat tangan-Mu, kasih karunia-Mu, dan rancangan ilahi-Mu di balik segalanya. Aku percaya ada kuasa dalam nama-Mu, kuasa dalam darah-Mu, kuasa untuk mematahkan rantai, memindahkan gunung, menenangkan badai, dan membuka pintu yang tak bisa ditutup oleh siapapun. Hari ini, aku menyerahkan segalanya. Waktumu, hasil akhirnya, pertanyaan-pertanyaanku, kebingungan dan ketakutanku, aku letakkan semuanya di kaki-Mu. Pimpin aku Tuhan, masuk lebih dalam-dalam iman. Tumbuhkan kedewasaan rohaniku. Biarkan akarku bertumbuh dalam kasih-Mu agar tidak ada angin, badai, atau kegagalan yang bisa menggoyahkanku. Ingatkan aku bahwa aku tidak perlu mengejar semua jawaban, karena aku sudah memiliki Engkau, jawab atas segalanya. Engkau adalah Tuhan yang membelah laut, yang mengalirkan air dari batu, yang memindahkan gunung, dan menenangkan badai. Engkau adalah Tuhan yang melakukan hal mustahil. Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan yang tidak pernah melepaskan genggamannya. Dan karena itu, aku beristirahat dalam-Mu. Aku menantikan Engkau. Aku menyembah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang kudus dan penuh kuasa, aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, silakan ketik amin di kolom komentar sebagai tanda imanmu. Kami berdoa agar setiap berkat dari doa ini menjadi nyata dalam hidupmu, dalam nama Yesus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai-Mu.